kelamnya situasi Indonesia 1998 tentu bukan soal yang diperbincangkan ketika pemerintah ingin mencatat kembali sejarah Indonesia. Tetapi di dalamnya juga ada sejarah kelam tentang industri keuangan dan perbankan Indonesia. Betapa beratnya situasi pada masa itu. Seluruh masyarakat Indonesia ingin menghukum pemerintah, menarik uangnya dari perbankan, lalu kemudian terjadi rush. Bank diantri untuk diambil uangnya. Dan orang panik kalau tidak berhasil mengambil uangnya. Sebagian uang masyarakat juga hilang ketika pemiliknya kemudian menyerahkan bank itu kepada pemerintah. Dan bank-bank pemerintah itu kemudian menjadi pasien oleh suatu badan penyihatan perbankan. Nah, yang menarik adalah setelah itu asing menari-nari, pemiliknya kemudian di Indonesia dijual kepada asing banknya. Lalu kemudian bank dengan cepat memiliki cabang di seluruh Indonesia. Asing pun menguasai pasar Indonesia. Tapi di antara bank-bank itu ada satu bank swasta yang mengalami persoalan sangat berat. Banyak cabangnya dibakar, situasinya sangat tidak dipercaya. Tapi tak lama kemudian orang pun mengantri untuk menyetor uangnya di bank itu. Apa yang terjadi ya sebetulnya? Sebagian orang berpikir, wah ada tuyulnya barangkali. Tapi saya kira bukan itu. Di situ ada strategi. Bagaimana bank itu kemudian setelah ganti pemilik masih di tangan orang Indonesia, tapi kemudian menjadi bank kepercayaan, memperoleh low cost funding. Orang kemudian mengenalnya itu sebagai bank capek antri, plesetan dari nama bank yang saya maksud, BCA. Lalu kemudian bank itu tumbuh menjadi besar menghadapi beragam gelombang perubahan di Indonesia. Dan setelah kita pelajari, ternyata di belakang itu ada satu nama yang sejak tahun 1999 sampai tahun 2025 tetap memimpin di bank ini. Tahun 1999 dia diangkat menjadi direktur keuangan dan tahun 2025 dia pensiun sebagai presiden direktur. Tentu pada hari ini dia juga masih menjadi presiden komisaris. Nah, datang ke sini ke Rumah Perubahan, dia menceritakan semuanya apa yang mengakibatkan bank ini terpercaya dan kembali diminati oleh nasabahnya, menjadi bank dengan nilai kapitalisasi yang tertinggi di ASEAN mengalahkan Bank DBS. Nilai kapitalisasinya 75 miliar US dollar, sementara Bank DBS 60 miliar US dollar. Banyak trik, banyak kejadian, banyak hal penting, banyak rahasia-rahasia yang ingin diceritakan. Dan tentu saja hanya bersama dengan kami dalam Intrik bersama dengan saya dan Stay Relevant. Pak Yahya, selamat datang di Jakarta Escape. Suatu kehormatan diundang Pak Renald Kasali. Terima kasih. Akhirnya ketemu kita di sini. Akhirnya, betul Pak. Gimana Pak? Jadi kita pernah ketemu di lapangan golf, kita diskusi. Ya, dan betul, Pak Yahya ini adalah orang yang aktif bermain golf. Sampai hari ini masih? Betul sekali. Masih aktif. Itu salah satu hobi Pak. Ya, apa yang menarik bagi seorang bagir menjadi pemain golf ini? Ya, ini cerita lucu juga. Jadi waktu sebelum saya main golf Pak, kan kita atau saya sering ikut asosiasi perbankan ya. Kita sering ada kegiatan di luar negeri atau luar kota gitu ya. Ada beberapa teman waktu itu pecandu golf. Wah, mereka minta wake up call jam 4, setengah 5 pagi. Padahal kita lagi enak tidur. Wah, enak tidur kan? Saya bilang, oh ini orang-orang gila nih. Ngapain sih saya jam 7, jam 8 baru bangun sarapan. Ada acara gitu kan. Ini jauh sebelum Pak Yahya menikmati golf. Betul sekali. Nah, belakangan tahun 97. Teman-teman, coba deh driving aja. Saya mulai gitu ya. Terus tahun 98, waktu itu kan, waduh, krisis Asia. Udah nggak mikir mau golf lah Pak ya. 98, Chris Mon itu luar biasa. Chris Mon, betul. Tahun 2001, kita waktu itu dimiliki BPPN, pemerintah. Oh, Pak. BCA menjadi aset di bawah pengelolaan BPPN. Betul sekali. Nah, waktu itu ditempatkanlah di BCA, direksi kita tuh menjadi tim kuasa direksi dari BRI, dari BNI. Nah, teman-teman BUMN ini sudah biasa golf kan. Saya melihat begitu, wah kalau gitu saya juga mesti lebih aktif nih. Mulai apa? Ternyata itu menarik dan saya banyak belajar Pak. Kenapa? Pertanyaannya bagus sekali Bapak tanyakan ini. Jadi gini, pertama kalau kita melatih tim, kolaborasi, dalam tim itu harus bisa bersaing untuk berprestasi Pak. Tetapi caranya
Coba kita bandingkan ya, kalau misalnya kita lagi olahraga tinju, ya Bapak pukul sampai dia knockout, technical knockout, Bapak menang. Nah, yang lain bulu tangkis deh, Bapak smash, wah dia sampai menggelepar gitu, berusaha mengambil bola, nggak bisa. Langsung Bapak dapat kelihatan. poin. Artinya apa? Bapak menang di atas rada susahnya orang lain kan? Nah, di golf kan nggak gitu, Only Pak. one winner. Boleh beberapa winner, tetapi intinya masing-masing menempa diri, berlatih lebih bagus. Kalau kita main golf kalah dengan tim kita atau dengan partner kita, artinya kita kurang berlatih. Bagaimana cara menang? Ya, Anda paling cepat. Caranya melatih diri kan. Nah, jadi dalam tim pun dituntut prestasi dan kemampuan yang hebat, tetapi bukan dengan menjatuhkan teman ataupun tim yang lain. Nah, banyak kejadian orang suka, wah saya pengen hebat, saya menjelek-jelekan dia. Ini olahraga yang bisa bikin panjang umur. Ya, mudah-mudahan. Satu matahari, satu gerakan. Jadi itu satu, Pak. Nah, kedua, di lapangan golf itu kita betul-betul hidup dalam seperti dunia nyata. Kenapa? Nah, ini menarik. Kita berlatih untuk pukul sejauh mungkin dan selurus mungkin, sebaik mungkin kan. Setiap pukulan itu kita usahakan mau jatuh tempat yang aman. Tetapi kita tahu di golf itu ada bunker, ada air, ada gitu rintangan-rintangan, kan. Ada rintangan. Ada tingkat kesulitan. Betul sekali. Kita pukulnya tidak selalu rata di situ. Itu dia, Pak. Kadang-kadang kita pukul bagus, ternyata jatuhnya di dalam air, Pak. Penalti. Atau ternyata jatuh dalam bunker. Nah, itu susah kalau mengeluarkan dari bunker tuh punya skill tersendiri. Apa hikmahnya? Manusia boleh berusaha. Tetapi kadang-kadang kita anggap sudah baik, ternyata hasilnya belum memuaskan. Tetapi ada kalanya kita kurang terlalu baik, tetapi ada suatu kejadian, tangan Tuhan di situ. Tangan Tuhan, ada yang bilang hoki, ada yang bilang tangan Tuhan, sehingga hasilnya tuh bagus. Nah, ini kan pengalaman hidup begitu, Pak. Nggak bisa kita bilang, oh saya udah doing writing semua. Itu dalam hidup dialami juga hal seperti itu ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Dan saya rasa ya, hampir semua orang akan merasakan hal-hal itu. Kadang-kadang kita sudah jatuh terpuruk, tiba-tiba ada tangan yang menyelamatkan kita. Nah, itu kedua. Yang ketiga, kalau kita mau menilai kejujuran orang di lapangan golf, terutama kalau kita main sama nasabah nih. Sama nasabah. Nah, nasabah itu range dari ujung ke ujung. Itu, Pak. Kenapa kita pukul? Ada di belakang pohon. Di belakang pohon. Peraturan kena penalti. Kena penalti, Tapi kalau yang nakal dia lihat kiri kanan, dia geser bola. Nah, geser. Nah, itu udah mentally nggak benar. Harus fair dan harus betul-betul honest ya. Atau gini, kan kita namanya kalau di green tuh, Pak, namanya putting kan, bola di putting masuk lubang. Biasanya suka minta tolong diarahkan caddy. Nah, tapi kita yang mukul kan. Wah, kalau nggak masuk, ada yang sangat temperamental, kalau perlu stick itu bisa dibanting ke tanah. Nah, itu kan udah kelihatan temperamentalnya. Nah, ini kan ada sesuatu yang kita lihat, sifat orang ini mau menang sendiri, Pak. Nasabah itu harus namanya win-win. Jadi win-win itu win-win. Bukan win-win-win-win. Wah, udahlah. Kalau nasabah gitu capek, Pak. Itu short term ya? Itu short term, selesai, kita nggak bisa perpanjang. Jadi kita bisa membaca orang dari situ. Ya, kurang lebih kita bisa lihat karakter orang, bagaimana dia itu. Dan itu tercermin dalam keseharian nanti. Ini beberapa poin yang saya lihat. Biasanya itu konsisten antara apa yang kita dilihat dengan kalau kita diamkan. Kebanyakan begitu, Pak. Kebanyakan konsisten. Begitu, Pak. Saya ingat dulu kalau saya diundang BCA keliling, kemudian pimpinan divisi, pimpinan cabang itu suka cerita sama saya, Pak, kami punya nasabah. Nasabah itu kalau dia sudah pasang banyak toko-toko besar di belakangnya, foto-foto dengan toko-toko tertentu, kita jadi waspada. Apalagi kalau ketemu nih, pas ketemu mau ngomong kredit, tetapi yang disebut nama-nama orang besar, kayaknya kita ditakut-takutin nih, katanya begitu. Dan saya sendiri juga begitu, Pak. Kan namanya saya, ya bukan sombong lah ya, banyak yang mengenal saya. Ya, Pak, pastilah. Jadi kalau kita ke event tertentu atau di restoran, di bioskop, di mana tuh pasti ada ketemu nasabah. Nah, kalau nasabah itu udah foto-foto bareng, dan foto itu disebarkan ke karyawan kita, nah itu kan intinya nakut-nakutin, Pak. Lalu bilang, oh teman baik saya, padahal saya seumur hidup baru ketemu di situ gitu. Makanya saya juga pesan orang cabang, kalau ada yang bawa foto saya apa,
please cek ke saya, bener nggak sih ini benar-benar teman saya, bisa juga benar-benar teman sih. Pak Yahya baru saja selesai menjadi Presdir. Setelah berapa tahun? Cukup lama ini Bang Presdir sebagai Presdir. Baru 14 tahun. Baru 14 tahun ya. Wah, Presdir 6 tahun, Direktur 6 tahun. Jadi total ya 26 tahun. 26 tahun. Iya, dan sekarang menjadi Preskom. Sekarang menjadi Presiden Komisaris di Bank Sentral Asia. Ya, betul Pak. Betul. Nah, menarik. Saya sangat mengamati BCA. Pada waktu itu saya baru pulang sekolah dari Amerika tahun 98. Oke. Ya, bakar-bakar di mana-mana, situasi berat ibu kota. Yes, betul. Banyak orang yang khawatir ketika saya baru pulang, orang pada mau pergi, kamu malah datang ke sini. Ya. Ya. Nah, terus kemudian yang menarik adalah pada saat itu BCA menjadi pasien. Dari yang tadi kita sebut tuh BPPN ya. Betul sekali. Nah, justru pada saat itu loh Bapak naik sebagai salah satu direksi ya. 99 Desember. 99 betul. Naik jadi direksi. Nah, kondisinya pada saat itu kemudian mulai terasa. Kita mulai bicara ATM kalau nggak salah. Ya, ATM yang pada waktu krisis itu banyak dibakar gitu ya. Nah, terus kemudian ATM cabangnya dibakar Pak waktu itu di Solo dibakar, di beberapa tempat kita cabangnya dibakar. Di Gajah Mada cabang di berbagai kota terjadi ya. Nah, yang menarik adalah setelah itu BCA terus melakukan transformasi. Ya, Pak. Kayaknya nggak berhenti itu transformasinya. Orang dipindahin dari tadinya BCA itu dulu teman-teman saya kalau ngajak saya keliling bilang, Pak Renald, ini gimana ya? Ini BCA ini dikenal sebagai bank capek antri gitu ya. Kalau sekarang banyak cuan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Panjang sekali antriannya karena nasabahnya percaya pada bank swasta pada saat itu. Terus kemudian dipindahkan orang ke ATM. Dari ATM dipindahkan lagi ke apa dulu? E-banking atau apa sebelum e-banking? Kartu, kemudian kita perkenakan internet banking, baru terakhir smartphone belakangan ini ya digital. Oke. Sampai dulu ada Gebiar BCA ya, Gebiar BCA. Yang hadiahnya berapa? Mulanya dulu emas Pak, gold. Kemudian belakangan ada motor, mobil gitu. Kalau seperti Gebiar tahapan itu untuk menarik orang menjadi nasabah kita. Ya, karena dulu orang nggak percaya pada perbankan. Betul. Dan usaha kita merubah konseptual dari tabungan untuk cari bunga menjadi transaction account. Taruh duit di bank dengan bunga yang sangat rendah. Yang apa yang dibutuhkan bukan bunganya. Tapi kepraktisan bertransaksi. Sehingga BCA menjadi bank yang kaya dengan banyak uang di situ ya. Karena uang nasabah yang kecil-kecil semuanya. Likuiditasnya yang banyak. Gitu nggak berani bilang kelebihan uang Pak. Jadi kalau bisa meminjamkan untuk perumahan, BCA ini bisa lebih murah daripada bank yang lain. Kita cukup bersaing lah. Cukup bersaing. Ini tapi menjaga kualitas Pak. Jadi nggak mudah juga orang minjam uang, tetapi harus betul-betul memenuhi kriterianya dan sesuai dengan ketentuan policy kita. Pak Yahya dikenal sebagai orang yang transformatif, memimpin banyak sekali transformasi, terus berjalan berkesinambungan, berkesinambungan semua. Apa yang Pak Yahya lihat dalam transformasi ini? Apa yang penting? Saya kan di BCA tuh dari tahun 90 Pak, berarti sudah 35 tahun. Nah, artinya tuh generasi demi generasi itu punya karakteristik yang berbeda. Dan ownernya berganti beberapa kali. Ownernya mulai dari keluarga Salim dulu, kemudian menjadi dimiliki pemerintah, meskipun cuma 2 tahunan ya. Kemudian menjadi sempat dominasi Farallon, kemudian terakhir sebagai pemilikan Jarum. Grup Jarum. Perusahaan keluarga lah ya. Tetapi kita IPO, public company sejak tahun 2000 Pak. Sejak tahun 2000? Iya, jadi sudah 25 tahun kita IPO. Nah, selama transformasi, semua itu pasti kita nggak bisa jaga perubahan-perubahan karakteristik orang, perilaku. Tetapi yang penting dari kita menyiapkan semua fasilitas untuk bertransformasi dan juga bagaimana kita menjaga kerjasama. Nah, kerjasama ini yang penting Pak. Sebab itu kita sangat menghargai teamwork. Kita percaya Pak. Kalau dulu ya mungkin kalau Bapak baca ya ada tanda petik seperti superhero lah ya, Superman apalah, Spiderman apa, itu ada kan jagoannya. superhero. Nah, saya nggak percaya tuh Pak. Saya yakin bahwa teamwork itu sangat penting, saling menolong. Karena di dalam satu tim pengalaman berbeda, keahlian juga berbeda. Nah itu saling berkontribusi menjadi satu dan itu menghasilkan yang optimal. Nah ini saya selalu pakai kata optimal Pak, nggak mau maksimal. Maksimal tuh ada sesuatu yang dipaksakan. Kalau optimal tuh betul-betul be balance. Nah itu kolaborasi. Tetapi
kita juga sangat mengapresiasi leader yang baik. Karena dari pengalaman saya Pak, mau teamworknya hebat maupun erat, tapi kalau leadernya tuh kurang piawai, selesai. Timnya enggak well perform. Nah, ini yang harus kita berikan penghargaan. Tidak harus penghargaan itu dalam bentuk uang Pak ya. Tidak harus dalam bentuk hadiah, tidak harus dalam bentuk makan-makan, tetapi sekedar satu chatting WhatsApp. Wah, Anda sudah melakukan sesuatu hal yang baik. Itu waduh bagi mereka itu rasanya diwongke dan dihargai. Seorang CEO melakukan itu? Iya Pak, banyak sekali. Ya tentu nggak semua layer ya Pak ya. Bukan hanya itu, empathy itu sangat penting. Ya, jangan mentang-mentang sebagai big boss, penguasa semua kita semena-mena. No, empathy itu membuat orang bekerja dari dalam hati. Bukan karena target only, bukan karena mau dapat reward yang luar biasa, tetapi dari hati mereka tuh keluar untuk mensupport si bos ini karena dia tuh betul-betul menganggap saya tuh bagian dari keluarga. Ini penting sekali ya, karena sekarang ini semua orang berpikirnya kan teknologi. Nah, seakan-akan semuanya bisa digantikan oleh mesin. Betul sekali. Padahal di situ justru semakin diperlukannya human. Betul sekali Pak. Human touch penting. Apalagi industri service, jasa, hotel misalnya, restoran, caregiver, dokter, medical, perbankan, itu kan industri jasa Pak. Jadi dulu saya pernah lihat sih dalam mungkin 7 tahun, 8 tahun lalu ya, ada video bilang, waduh hotel hebat, datang resepsionnya robot, terus diantar ke lift robot, sampai di kamar robot, housekeeping, in-room dining, pesan semua robotik, semua TV, semua nyala. Sampai sekarang nggak ada tuh yang ngetop yang hotel kayak begitu. Alibaba pernah mencoba sekali, tetapi kemudian ya kita kebingungan ketika kita mau check-in. Sama restoran Pak, restoran juga begitu. Dulu kan ada end-to-end semua robot, sekarang nggak ada. Apalagi selama orang yang makan, minta sambal dong, sambal apa gitu, merek apa, saya kurang garam nih, minta tusuk gigi apa. Si robot bingung kali dia tanya begitu. Mungkin nggak tahu ya, tapi nyatanya nggak ada Pak. Ternyata sekarang lebih senang orang melakukan dengan human to human. Jadi human skill itu ternyata tetap atau malah semakin dibutuhkan karena robot tidak bisa memberikan itu semua. Memang humannya itu harus di upscale. Restoran bukan sama sekali menghilangkan digital. Banyak yang order by iPad langsung ke dapur, dapur langsung masak, langsung keluar. Otomatis semua. Itu oke. Tapi kan bukan end to end semuanya robot atau digital Pak. Nggak bisa. Di bank juga begitu Pak. Jadi kita tetap punya tim yang memang harus menyapa. Bahkan kan kita mencoba melatih satpam kita untuk menyapa daripada nasabah yang hadir, mendirect mereka kemana gitu. Sebenarnya bisa aja bikin papan, ini kemana, tapi kan orang, datang, pertama kalau ada yang sapa, udah nanya kebutuhan langsung to the point Pak. Karena kalau enggak, mesti cari dulu, lihat tuh, itu takes time. Tadi disebutkan di dalam transformasi ini ternyata tidak diperlukan seorang Superman, tetapi adalah super team, dan kemudian bukan maksimal sesuatu, tetapi adalah optimalkan, sehingga kemudian balance satu sama lain, dan kemudian human touch, saling menunjang, complementarity, saling melengkapi. Kita sebagai bos, sebagai atasan, jadi sangat menolong pengertian teamwork itu Pak. Hasilnya nyata. Pak Yahya, di sini kopinya enak, kita coba pesan kopi dulu ya. Kita pesan kopi. Terima kasih ini di Cafe Breezy. Anda juga diundang untuk datang ke sini karena di sinilah tempat kita biasa bertemu, berdiskusi, menyangkut soal berbagai hal. Baik, kita pesan dulu kopi. Saya mau kopi hitam atau kopi inspirasi? Saya cappuccino boleh lah. Cappuccino, kopi inspirasi berarti. Saya ikut Pak Yahya. Kembali ke lapangan golf, kita sempat diundang dan para pemilik lapangan golf, para GM dikumpulkan, ini seluruh Indonesia. Dan kemudian pada waktu itu perbincangan kita, kenapa ini setelah COVID ini pemain golf belum kembali ke lapangan golf? Waktu itu pertanyaan kan seperti itu. Lalu Pak Yahya bercerita, kalau menurut saya, yang saya kutip dari Pak Yahya, pemain golf itu lu lagi katanya, begitu ya. Terus kemudian kita lihat lagi, yang muda itu kan tadinya sudah waktu COVID itu mukul-mukul bola kan, cari gerakan, perlu outdoor activity dan sebagainya. Tapi setelah COVID ternyata mereka beralih ke olahraga yang lain. Apa yang Pak Yahya lihat di lapangan golf? Jadi begini Pak, sebelum COVID, sebenarnya golf itu olahraganya orang tua. Dan orang bilang, wah ini is a dying sport katanya. Karena
killing me softly katanya. Makin lama makin turun, makin mau mati dah gitu ya. Tetapi begitu COVID, in the beginning of the COVID, karena orang kan nggak bisa nge-gym di dalam ruangan tertutup, olahraga tertutup bisa terbatas indoor sekali, semuanya indoor menakutkan. Semua nah, yang ada golf, sepeda, golf itu paling sepeda menolong. Golf, Kalau berenang juga ya orang mungkin berenang cuma sejam, 2 jam cukup gitu kan. Nah, sebab itu in the beginning after COVID, terutama anak-anak muda, mereka tuh senang sekali melakukan driving, belajar di situ, mencoba. Itu sampai malam rame itu lapangan golf. Nah, cuma ternyata ya anak muda itu satu, mereka kadang-kadang pengennya instan, nggak mau 5 jam, 6 jam di lapangan, meskipun itu sebenarnya mempererat persahabatan kita kan, network di situ. Dalam keseharian kita. Itu jangan semua mau yang instan, Pak. Pengalaman saya menarik loh, Pak. Gimana, Pak? Tahun 90. Saya kan sebelumnya direktur keuangan di Indomobil. Kalbe Pharma, usia 33, kemudian saya pindah ke Indomobil juga direktur keuangan. Tahun 90 saya dipanggil oleh owner dari BCA at that time. Dia bilang, gini deh, kamu mau nggak kita kembangkan di BCA? Tapi maaf, ini kan big pond. Di sana small pond. You nggak mungkin jadi direktur katanya. Saya mikir-mikir, saya boleh Pak, saya no problem. Dia bilang. Tapi kamu tuh jabatan, terima kasih banyak Pak, terima kasih. Wakil kepala divisi. Oh, turun loh. Turun, secara jabatan turun. Tapi secara size besar sekali. Size besar. Tetapi beliau juga mengatakan, dalam setahun loh, you akan saya angkat jadi kepala divisi. Makin dekat kan, direktur, kepala divisi, wakil kepala. Saya masuk wakil, akan setahun kepala divisi. Oke lah, saya bilang kan. Nah, dan apalagi gaji juga tidak turun. Naik Pak, dikasih gaji lebih. Naik. Oh iya, karena big pond lebih besar tanggung jawab. Itu oke. Nah, dan owner itu kan pendekatannya kepercayaan. Saya percaya sama orang ini, kapabilitas dan orang ini bisa dipercaya. Betul. Apa yang terjadi? Nah, tahun pertama 91 tidak terjadi apa-apa. Tidak naik kelas. Tidak naik. 92. Sami mawon kalau orang Jerman bilang kan. Nggak ada perubahan ini mulai apa-apa. Bertanya dong. Ini rumah perubahan, tapi ini nggak ada perubahan Pak. 93 sama juga. 94, 95 baru saya mendapatkan suatu surat. Dikatakan Anda diangkat sebagai kepala divisi. Wah, senang. Tetapi untung. Anda sabar menunggu ya? Nah, that's my point. Tadi kan kita bicara instan, Pak. Instan. Coba kalau saya anak muda yang penasaran, wah begitu tahun kedua janji nggak terpenuhi, saya udah uring-uringan, saya cari kerjaan lain, saya cari kesempatan lain. Ini apa sih owner loh, janji Pak. Kalau saya mau instan, saya nggak jadi presidir di BCA. Ya kan? Iya. Tapi justru selama 5 tahun saya dalami, saya sadar. Dulu saya the other side of the coin. Perusahaan yang non-bank kan. Sekarang saya kecemplung di banknya. The other side. A different story meskipun fokus saya tetap keuangan sih. Ya, tetapi banyak elemen yang saya harus belajar lagi, mendidik lagi. Nah, 5 tahun ini ternyata adalah waktu yang bagus untuk belajar Pak. Dan saya tidak patah semangat sama sekali. Kalau anak muda sekarang sudah langsung tulis di sosial media tuh. Takutnya begitu. Ini teman-teman yang menghadapi begini, tolong betul-betul lebih sabar diri. Legowo. Bisa justru timing ini persiapkan semateng-matengnya. Banyak belajar. Dan ya saya bersyukur 99 saya udah diangkat direktur Pak. Jadi kepala divisi cuma 4 tahun. Dan setelah itu menjadi direksi panjang wakil, 26 tahun direksi dan sekitar 14 tahun lah sebagai ini sebagai karyawan. Jadi ini my point, jangan segala sesuatu maunya instan. Ya belum tentu hasilnya akan bagus. Mungkin sementara bagus tapi long termnya belum tentu. Bisa nggak kalau anak muda argue-nya bilang begini? Kan zaman udah beda Pak. Beda zaman tetapi yang basic. Ya, kita zaman boleh berubah, tapi apakah sehari makan cuman atau nggak usah makan lah, makan aja pakai virtual, penyajian virtual nggak bisa Pak, tetap namanya makan ya makan gitu, karbohidrat, protein, harus minum, kombinasi ini kan nggak berubah Pak. Needs-nya tetap sama. Iya, cuman
kalau dulu makan tahu tempe, sekarang mungkin makan steak gitu. Bisa kan? Zaman kemakmurannya sudah lain. Iya, namanya makan still makan, Pak. Nggak berubah. Itu konsep utama. Artinya sikap kita dalam bekerja, dalam karir itu penting sekali. Namanya kerja, orang memperhatikan hal-hal itu, Pak. Ya, jadi itu pengalaman saya, Pak. Lantas kalau orang bertanya sekarang, kalau begitu bagaimana lapangan golf ini? Melihat situasi sekarang, zaman sudah berubah begini. Jadi gini, saya waktu itu sempat menyampaikan, lapangan golf itu beda. Artinya begini, satu lokasi dan lokasi lain tuh sangat berbeda. Kenapa? Karena kalau satu lokasi, ya Anda harus amati. Nah, ini penting sekali dalam bisnis, mengamati target market Anda, audiensnya siapa, yang sering datang siapa, yang harus dirangkul tipikal model ini. Walaupun di kota yang sama? Meskipun di kota, karena persaingan, Pak. Yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Jadi konsep itu sangat penting, mengenal tipikal daripada customer. Nah, contoh, yang di Jakarta atau di Bogor, itu kebanyakan customer-nya dari Jakarta dan sekitarnya kan. Tapi yang di Bali atau di, katakan di mana ya, di Batam, atau di mana, di Bangka atau Belitung, ya, itu kan beda. Banyak kan turis yang datang. Turis datang dari tempat lain. Bukan member yang dia lagi. Bukan rutin yang setiap hari. Konsep marketing dan konsep untuk merangkul mereka pasti berbeda, Pak. Tapi di lain pihak sekarang muncul fancy sport. Fancy sport. Sama seperti makanan, ada fancy food, ada pedal, ada color run, family run, bahkan diakomodir oleh merek-merek sepatu, ada aplikasi, kemudian orang bisa bersama-sama. Networknya tetap ada di sana, mereka tetap berjejaring, tapi ini adalah olahraga yang lebih ringan, lebih murah, dan lebih mudah begitu. Apa yang sebetulnya terjadi sebetulnya? Creativity itu pasti akan mengubah segala sesuatu. Justru menurut saya, contoh Pak ya, BCA Bapak udah sebut Bank Capek Antri. Kalau kita tidak bertransformasi, mencari hal-hal yang lain, tentu akan terlibas Pak dengan persaingan kita. Saya ingat benar, kita 7-8 tahun ketika fintech mulai berdatangan. Lalu ada bank digital. Mereka mengatakan, itu bank konvensional kita akan libas habis katanya. Kita yang akan berjaya. Wah, saya sempat ketar-ketir, Pak. Terancam juga ya. Terancam juga nih, tapi kan itu bagus ya, bisa membaca. Itu bagus. Bisa membaca itu bagus. Kita kumpul dengan tim, ayo gimana? Kita juga harus bisa masuk digital kan. Jadi kita coba, ya sekarang sami mawon Pak, antara bank digital atau kita pelayanannya bisa sama, customer friendly ya, mudah kita usahakan ya. Dan bedanya cuman gini, kita range of age-nya itu dari 18-20 sampai 95 mungkin, bahkan ada yang 100. Nah, beda yang bank digital. Udah banyak itu ya. Bank digital mungkin ya para milenial. Duitnya belum banyak. Tetapi kita harus tahu, nah seperti tadi tuh, karena kita tahu kita beda. Contoh tadi ya, bank digital itu katakan di daerah wisata. Kalau kita ini di Jakarta, beda Pak. Cara menggandeng nasabahnya, mengayomi nasabah, beda Pak. Antara turis-turis nanti, cara promosi segala macam, dengan yang kita lakukan. Nah, kita harus take care setiap group of age. Karena knowledge mereka berbeda. Enggak semua kita bilang, pokoknya digital, kamu pakai cepat, enak. Lah, mau dipakainya bingung-bingung. Kalau nggak ada yang ngajarin kan pusing Pak. Berarti COVID banyak manfaat dong bagi BCA untuk mengejar ketinggalan saat itu. Blessing in disguise. Bukan hanya untuk bank Pak. Fintech, e-commerce. Nah, semua hidup karena adanya itu. E-commerce ada itu yang aktif beriklan. Apa? Itu hanya platform. Kayak Pasar Jatinegara, Pasar Kemayoran, itu pasar Pak. Di dalamnya tuh begitu banyak merchant kan. Cuma bedanya virtual. Itu sama kayak pasar. Jadi, cuman konsep kerumunannya ini ada di situ. Iya, konsep ini muncul karena salah satu adalah COVID. Orang terkekang di rumah, nggak bisa kemana-mana. Payment digital, belanja juga harus e-commerce, itu sama-sama beruntung karena. Jadi nasabah BCA yang senior ini bisa belajar pada masa COVID itu. Betul, karena itu benar memang sekali, Pak. Tidak ada ruang bagi mereka untuk pergi ke bank. Betul, Pak, nggak ada pilihan. Dan mereka memungkinkan belajar pada masa itu. Ya karena kepepet hasilnya kan daripada aku nggak bisa belanja, nggak bisa sendiri, masa mesti selalu panggil cucu yang kerjain? Ya coba sendiri kan. Ternyata nggak susah. Ternyata nggak susah. Kalau sudah dipelajari, dicoba, ini masalah kan kadang-kadang ada hesitation ya. Males ngapain? Gue punya duit, kenapa gue mesti capek gitu kan?
Padahal sangat terbantu, sangat mudah. Nggak perlu, bayangkan Bapak kalau harus ke cabang, harus transportnya ke sana, waktunya. Padahal ini dalam 1-2 menit selesai transaksi. Artinya esensi dari customer contact itu adalah sebagai market educator, orang yang mendidik market begitu. Pertama, know your customer dulu. Kita tahu kan ages-nya berapa. Lalu kebutuhan mereka apa. Lalu yang bisa customer friendly. Karena kan kita bilang customer focus. Jadi kalau membuat produk, saya udah pesan juga sama teman-teman. Jangan, oh Pak Yahya yang bilang ini produk very good katanya. Belum tentu, dites di market. Nasabah you happy nggak dengan produk ini? Karena kita kadang-kadang bangga dengan fitur-fitur baru. Wah ini hebat, cuma ada di luar negeri di mana. Belum tentu customer-nya menginginkan itu. Belum tentu customer cari. Boleh banyak series feature tapi nggak dipakai. Yang ada yang inti saja gitu. Jadi ini bisa save cost, save time juga. 80-20 rules, itu yang penting selalu. Jadi sama saja seperti di sebuah restoran fancy food, ternyata yang banyak dipesan tetap aja nasi goreng. Nah, itu dia. Tinggal nasi gorengnya ada dikasih sosis, ada dikasih ini, udang, ada macam-macam. Difansiin yang memang merupakan kesukaan para customer. Menarik sekali Pak Yahya, anak-anak muda ini mempunyai cara yang berbeda hari ini. Dan salah satu yang menarik itu Pak Yahya pernah mengomentari dan benar viral bahwa tentang FIRE itu. Financial Independent, dan retire early. Saya juga ketika membaca penjelasan Pak Yahya saya bilang ini yang benar nih saya bilang ya. Financial Independent tentu semua orang menginginkan. Tapi bukan berarti kita pengen cepat-cepat pensiun ya. Ya, betul Apa penjelasan Pak Yahya? Ini kan untuk mengedukasi anak-anak muda ini. Ya, tapi juga ada beberapa hal yang saya harus luruskan. Gitu, seperti apa? Jadi gini, saya dengar konsep itu adalah pertama, mencari uang secepat sebanyak-banyaknya. Sebanyaknya dan secepat mungkin. Ini aja banyak bahayanya. Artinya yang nggak halal pun asal uangnya cepat, banyak dilakukan. Nah ini kan udah nggak benar Pak. Padahal tadi saya udah bilang untuk bisa berhasil jangka panjang, ini harus seperti kita nanam pohon lah, dicangkul dulu, dikasih air, dikasih pupuk bibitnya, lalu pelan-pelan kita sabar menunggu, itu ada hasil. Saya agak mengerti sedikit ini Pak Yahya. Ini menyalak untuk anak-anak muda nih. Pernah ada sekelompok anak-anak muda belajar kewirausahaan, terus kemudian kami didik yang benar. Tiba-tiba karena ditangani oleh mentor-mentor yang segala macam begitu ya, yang jurus cepat kaya itu. Cara cepat kaya, tiba-tiba seorang anak muda datang ke sini ketika mereka sudah kesulitan. Dan kemudian setelah dilihat oleh tim kami, dilihat laporan keuangannya. Wah ini money laundering semua isinya. Jadi dia cepat sekali kaya, bukan dari pinjam dari bank, bukan dari apa. Tapi titipan orang-orang tertentu dan sekarang dia tidak bisa penuhi. Dan akhirnya kemudian dia menghadapi masalah karena dia diperiksa. Ya, maka itu Pak. Itu cara cepat ya? Cara cepat itu ya? Pertama. Pertama. Sekarang retired early. Nah, itu pun menurut saya. Itu menyangkut ego kita. Nggak salah sih Pak, namanya liburan, mau jalan-jalan, mau ke luar negeri, kalau dananya ada nggak salah. Tetapi kalau betul-betul totally kita mau retire, terus mau enjoy terus, apa yang sudah kita dapat mau di-spend, habislah istilahnya kalau perlu ya. Atau memang uangnya udah muter terus sehingga dia nikmati aja. Passive income. It's good for you, not for the country. Not for the country. Nah, ini kan another hal yang kita harus aware. Kita hidup bukan untuk individu kita saja. Kita harus mikirkan juga orang lain. Lihat kiri, lihat kanan. Banyak yang masih membutuhkan kerja. Jadi uang itu bukan sebagai simpanan untuk kesenangan hidup, tetapi bisa diputar untuk kegiatan ekonomi. Betul sekali. Dan itu bukan semata harus berwira swasta ya. Banyak waktu itu mengatakan, loh saya jadi profesional apa salahnya? Lah bukan berarti itu. Ya, profesional tetap berkarya kan, tetap bekerja. Anda punya anak buah, Anda memberikan suatu kegiatan-kegiatan ekonomi di perusahaan pun bukan hanya semata wirausaha ya. Di perusahaan pun Anda tetap bisa berkarya, memberikan yang bermakna untuk negara, dan itu ujungnya adalah memberikan income bagi masyarakat. Pak Yahya katakan bahwa sorry ya itu selfish, egois. Begitu ya. Itu banyak yang marah juga tuh sama saya. Pasti hater langsung gitu. Tapi saya jelaskan, bukan egois. Anda boleh menikmati aset Anda silahkan, tapi masa seluruh tahun dihabiskan foya-foya terus, nggak memikirkan nih bagaimana kontribusi Anda gitu kan. Orang hidup tuh harus balance Pak. Jadi ada saatnya menikmati, bukan nggak boleh loh Pak. Saya juga
cuti apa, saya enjoy life. Tapi kan ya seminggu, 2 minggu, sebulan oke dah. Betapa tidak enak ya kita nggak ngapa-ngapain. Betul Pak. Makanya, pekerjaan itu kan satu penghargaan sebetulnya. Penghargaan. Satu penghargaan. Betul. Martabat. Betul. Bayangkan kalau kita tidak punya sesuatu, tidak kita punya bisa berkarya. Financial independent memang cita-cita impian dari banyak orang. Semua orang pasti menginginkan. Itu nggak salah. Itunya nggak salah. Nggak salah. Ya. Tapi jangan kemudian kita melihat tuh yang rada ganjel istilahnya gitu loh Pak. Saya pernah ditanya oleh beberapa orang, saya tidak bisa jawab, tapi kemudian yang menarik Pak Irwan Hidayat, owner dari Sido Muncul, dan kemudian dia bilang ini yang susah maju di Bank Plat Merah begitu ya, bahwa kalau di sana direksi sering sekali, cepat sekali berganti, sedangkan di BCA itu bisa cukup lama, walaupun ini TBK juga kan, sama-sama TBK. Sebetulnya apa filosofinya sebetulnya? Ya, kita bicara filosofinya lah. Betapa itu penting sekali hal seperti itu, profesional dan achieve ya. Kalau kita lihat dibandingkan tahun 2000 dengan tahun 2005, saya coba lihat datanya itu, dulu dibandingkan dengan bank-bank TBK lain itu BCA agak bunyi begitu ya. Tapi sekarang ini adalah sebagai bank swasta terbesar dan juga menjadi perusahaan dengan kapitalisasi yang mungkin terbesar saat ini ya. Dalam hal ini ya, satu, saya no comment tentang policy karena itu adalah kebijakan dari pemegang saham masing-masing. Tapi apa sebenarnya esensinya? Pengalaman saya sesudah cukup lama gitu. Seperti tadi awal saya katakan, segala sesuatu nggak bisa instan. Jadi perlu kita mengenal dulu, lalu mencoba merangkul karyawan kita, lalu sama-sama melihat customer kita seperti apa. Ini perlu waktu Pak, pendalaman. Karena kalau kita langsung datang dengan konsep di kepala, seperti tadi lapangan golf Pak, Bapak memanage lapangan golf yang di Jakarta, tiba-tiba suruh yang Bali, Bapak paradigma Anda adalah sama, ini kayak di Bali saya lakukan disamakan semua. Beda, kita harus pendalaman. Nah, ini perlu waktu Pak. Dan kekompakan tim seperti yang tadi saya katakan itu nggak sehari 2 hari Pak. Training segala, jadi itu perlu suatu hal yang cukup lama, cukup sabar untuk menyamakan persepsi. Untuk mereka juga become respect ke kita. Respect bukan takut ya. Ini beda sekali Pak. Respect menghargai kita punya jalan pemikiran, future thinking kita. Kita udah ada bekal the past, current. Nah, apakah stop sampai di sini? Kita belajar menelaah future kita. Nah, ini baru menghasilkan. Jujur kalau pemimpin yang baru ini belum terlalu matang kadang-kadang untuk melakukan hal ini Pak. Jadi memang perlu waktu lah untuk artinya dia sensingnya pun perlu waktu begitu ya. It's not only about skill, financial skill. Financial skill itu banyak orang punya. Standar. Everybody knows. Jadi orang yang membangga-banggakan financial skills itu sebenarnya berlebihan juga karena banyak sekali orang bisa. Ini Pak, kita dibekali kuliah di universitas, tetapi begitu mau ambil S1, S2 itu kasus yang dibicarakan kan, bukan lagi belajar textbook. Nah, ini sama kayak kita. Jadi kita udah tahu ilmu udah dulu dapat waktu universitas, waktu SD, SMP, SMA, tetapi mengejawantahkan yang applicable. Ini yang penting Pak. Melihat satu indikator dengan sesuatu yang lebih besar begitu ya. Bagaimana kita mengaitkannya. Karena bagi sebagian orang muda mereka sangat berlebihan sekali kadang-kadang. Ketika melihat satu angka, dia merasa paling tahu dibandingkan yang lain begitu ya. Nggak berani judge anak muda, ntar haternya pada nyerang saya lagi Pak. Kadang-kadang kita ketemu orang yang sangat berlebihan melihat seperti itu. Tapi saya kira pemimpin itu harus bisa melihat sebagai satu kesatuan ini. Karena ada satu angka saja yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kalau tidak diperhatikan ini ada the soft side begitu ya. Yang berpengaruh. Pemimpin itu harus punya skill, experience dan wisdom. Nah ini yang penting Pak. Wisdom ini yang nggak bisa dibeli dan tidak bisa dipelajari langsung. Nggak ada bukunya tentang wisdom langsung Pak. Ini dari pengalaman hidup, dari apa yang kita praktekkan ya. Pak Yahya kan karirnya ini kan lumayan agak siksak sedikit lah, walaupun tidak banyak, tapi tetap di sektor keuangan. Betul. Anda pernah menjadi auditor junior di kantor PricewaterhouseCoopers pada waktu itu dan sangat terkenal sebetulnya. Anda menjadi setelah itu pindah ke masuk ke Kalbe dan seterusnya. Tapi ketika memulai karir sebagai akuntan junior dari ini koreksi saya kalau saya salah, saya membaca karena kurang uang katanya kemudian nyambi jualan kaset keliling. Iya betul Pak, sewain kaset. Oh sewain kaset keliling. Jadi gini kaset musik maksudnya? Bukan, video. Oh video. Dulu ada mungkin VCR. Anak muda sekarang udah nggak tahu tuh namanya Betamax. Kasetnya bukan kayak CD yang cuma muter, itu gede. Betul Pak. Nah itu. Dari zaman itu
ya baru ada video, caranya dengan menyewa. Karena kalau mahal, kalau beli mahal, ya. Jadi disewakan, toh orang sekali 2 kali nonton, nonton selesai. Sehari Gitu 2 hari, ya. Nah, itu saya kerjakan sambil bekerja di kantor akuntan. Tetapi hasil itu bukan hanya dapat tambahan sangu, ternyata dapat networking, koneksi. Kan langganan-langganan tuh banyak, Pak. Dan saya orangnya bukan hanya sudah datang nih, Pak, video bayar, enggak begitu, Pak. Datang, Bapak ada waktu kita ngobrol nih, film yang bagus ini, yang ini. Nah, ini bagus, Pak, ceritanya begini gitu kan. Nah, ini membentuk networking. Ini juga yang penting loh, Pak. Itu penting buat ya? anak muda. Karena dari pengalaman saya, networking, lobby, bergaul dengan orang, cari teman, itu mungkin 65-70% dari keberhasilan kita. Ilmu, ya itulah, 25-30% ilmu. Tetap harus ada ilmu. Makin tinggi jabatan kita, networking itu sangat penting. Nah, dari situlah saya ada seorang direktur di Kalbe Farma. Dia bilang, lu sekolah di mana katanya? UI, Pak. Bapak kan juga di UI. Oh, Pak Rudi Kapel. Rudi Kapel, betul sekali. Adiknya atau kakaknya Pak Paul Kapel? Adiknya. Pak Paul itu salah satu dosen di Fakultas Ekonomi. Ya, nah, dosen senior. Ya. Oh iya, udahlah katanya. Gajimu berapa? Oh, kamu kerja apa sekarang katanya? Bilang ya junior auditor, Pak. Gua tahu gaji lu kecil, berapa sih sekarang katanya, dia bilang gitu. Orangnya santai sekali, Pak. Iya. Tapi udah almarhum, saya sangat berhutang budi pada beliau. Dia mengatakan, berapa sih gaji lu? 60.000, Pak, sebulan. Saya bilang, 60.000, lu coba kalau lu tiap tahun naik 25% aja itu udah hebat kan. Lu 4-5 tahun berapa katanya? Aku tawarin 200.000. Wah, langsung kaget namanya kita. Anak muda, Pak, lagi BU kan, duit. Thank you, Pak, saya siap, saya bilang. Udah langsung, itu awal karir saya di Kalbe Farma, Pak. Ceritanya begitu. Tapi ya bersyukur, di situ saya masuk tahun 80. Tahun 82 dari asisten manajer saya jadi manajer, 84 saya udah senior manajer, 88 sudah diangkat direktur keuangan umur 33, Pak. Jadi saya bersyukur sekali. Ada fast track juga. Sekarang Pak Yahya menjadi komisaris. Jadi karir sebagai eksekutor, sebagai orang manajemen itu sudah selesai. Sekarang adalah mewakili kepentingan pemegang saham, melakukan pengawasan, memberikan advice kepada direksi. Apa yang bisa dipelajari dari keseluruhan pelajaran ini? Dari awal saya lihat ya, waktu saya menjadi auditor pertama, kita kerja, udah keren-keren, si ijazah UI gitu, ekonomi, auditor, masih disuruh fotokopi gitu. Tapi apakah saya, wah ini kan OB, Pak, saya panggilin OB ya? Enggak, Pak. Saya lakukan, itu starting from that. Masuk Kalbe juga. Dari awal saya juga menunjukkan empati kepada anak-anak. Kenapa? Saya kadang-kadang flashback, kenapa sih karir saya every 2-3 years itu bisa dapat promosi, Pak? Nah, itu salah satu adalah bagaimana kita memenangkan hati orang. Nah, saya ingat sekali, mohon maaf ya, di Kalbe Farma pada saat itu ada 2 top boss, saya nggak sebut namanya, mereka tuh agak berbeda pendapat, nggak cocok. Nah, at that time saya bisa cocok yang kiri, bisa cocok yang kanan. Bukannya ular yang bisa kemana-mana, enggak ya. Memang secara sincere, ya saya dengarkan apa yang dia ngomong, saya dengarkan ngomong, sehingga akhirnya mereka betul-betul fight. Mereka keluar dua-duanya. Nggak ada pilihan, saya yang diangkat jadi direktur keuangan. Jadi kan ada hikmahnya di situ. Dari mana? Bukan dari prestasi saya yang hebat, karena saya dipercaya dan owner ngelihat, oh ini bisa mendamaikan dua kubu ini, something gitu. Keduanya merasa nyaman dengan orang ini dan itu beberapa bisa hal percaya. Jadi intinya ya kalau kita mau menimba karir, banyak hal yang harus kita lakukan, empathy, kolaborasi, be patient gitu ya. Tapi jangan lupa drive harus kenceng, Pak. Drive saya kan coba kenceng. nih, ini ngomong rasanya Pak Renald gimana ya? Itu udah nggak ada drive, Pak. Saya udah 70 tahun, Pak. Tapi kita kan drive tetap harus kencang. punya drive, tetap harus punya Tapi drive. harus sabar juga. Nah, ini kan bertolak belakang. Kadang-kadang Harus orang wise, ya. drive kenceng nih nggak sabaran. Baik. Nah, itu harus be balance, Pak. Jadi hal-hal gitu penting dalam kita memimpin lead the company. Terakhir Pak Yahya, banyak yang mengatakan dunia ini menghadapi global resetting. Dunia setengah di-setting ulang. Kita menghadapi apa yang disebut dengan dunia baru yang uncertain, penuh dengan ketidakpastian. Betul. Jadi bagi yang mengeluh keadaan di sini, ternyata di dunia juga mengalami hal seperti itu. Ya, kita juga harus balance. Kalau kita menghadapi situasi berat saat ini, memang dunianya tengah mengalami satu settingan ulang. Kekuatan global ini tengah bergeser,
tetapi kemudian juga ada teknologi baru yang merubah kehidupan, ada banyak hal begitu. Apa pesan Pak Yahya kepada para pelaku usaha? Ini kan pelaku usaha muda-muda ini banyak sekali dan mereka akan sukses di kemudian hari. Nah, supaya bisa berhasil, apa pesan Pak Yahya? Satu kalimat, agile. Agile. Nah, tangkas. Saya sendiri secara tidak sadar ketika jadi Prestir 2011 itu melihat belajar dari experience. Kok kalau kita mati terhadap target, mati terhadap sesuatu tuh, waduh, ternyata every 1-2-3 months kita harus rubah lagi. Harus ada selalu mengamati seperti tadi kita belajar dari the past, kita dengarkan yang current, melihat yang current, lalu kita foresee ke depan mau apa. Nah, ini kita coba terapkan dengan adanya perubahan-perubahan. Jadi jangan heran kalau staff-staff saya juga suka kaget-kaget, Pak Yahya maunya kemana? Agility. Itu salah satu, BCA itu ada satu BCA Leader Plus, salah satu agility. Jadi dalam keadaan yang cepat berubah, kita juga harus berubah. Kalau keadaan aja yang berubah, kita enggak. Kita mabok sendiri, kita akan dilibas. Artinya personal agility. Setiap orang harus punya personal agility. Dan bukan hanya personal, tim juga harus demikian. Even the target company harus agile. Perusahaan harus corporate agility. Contoh kredit dah. Kalau everything oke, lagi booming komoditas, itu saya bisa growth kredit 25-26%, Pak. Tapi pada saat ekonomi perang kiri kanan, keadaan juga ada ancaman tarif dari Trump segala macam, ya kita harus agak tone down. Jadi jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri, Pak. Jadi segala sesuatu. Tapi on the other hand kita harus melihat ada kesempatan lain yang bisa menumbuhkan. Cari kesempatan dalam kesempitan harus, apalagi bisnismen harus begitu, Pak. Jadi cari opportunity. Di tengah kesulitan pun harus cari apa yang the best for the company. Ya itu tetap penting, Pak. Jadi saya pikir. Baik. Terima kasih banyak Pak Yahya. Kembalinya lebih banyak, Pak Renat. Terima kasih diundang di sini juga. Kita juga ucapkan selamat kepada penerus Pak Yahya, Pak Indra Lembong, yang juga sudah diangkat. Sudah 1 Juni resmi diangkat. Bapak juga sekarang sudah bertransformasi menjadi Preskom. Mudah-mudahan BCA ini tetap menjadi kebanggaan nasional, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Saat ini adalah bank dengan kapitalisasi yang membanggakan, yang tumbuh begitu besar, dan saya kira tidak seorang pun di Indonesia yang luput dari BCA, karena semua transaksi kita semuanya ada kaitannya dengan BCA. Terima kasih banyak telah menjadikan contoh, menjadi pemimpin yang menjadi teladan bagi anak-anak muda, bagi orang-orang profesional di Indonesia, sehingga kemudian kita bisa mempunyai harapan bahwa dalam hidup ini walaupun ada ketidakpastian, tetapi kita perlu memiliki atau menguasai agility tadi. Demikian, terima kasih Pak Yahya, sukses selalu dan stay relevant.